bahwa yang namanya Candi Gedong Putri secara sejarahnya ini bisa dihubungkan dengan sebuah cerita yang berasal dari prasasti Mula Malurung. Itu disebutkan bahwa Raja Wisnuwardana itu mengeluarkan prasasti, ceritanya itu ada 12 negara atau 12 adipati bawahan yang mana merupakan bawahan dari wilayah bernama Singosari, dan salah satu bawahan daripada kerajaan Singosari atau Tumapel saat itu adalah sebuah negara atau kadipaten bernama Lamajang. Selamat datang di Mas Mansur Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, comment, and share. Selamat sore. Sore, Pak. Ya. Ketemu lagi. Ya, masih bersama Bu Elo ya, Bu Elo Yuniati, juru kunci daripada Candi Gedong Putri, sebuah candi yang identifikasinya adalah Gedong Putri, tempatnya para putri. Kebetulan juru kuncinya juga putri. Nah, ini pas sudah dengan peninggalan sejarah yang sedang dirawat. Jadi Bu Elo Yuniati ini adalah salah satu dari 3 juru kunci yang ada di Kabupaten Lumajang. Kebetulan beliau adalah satu-satunya juru kunci putri yang ada di Kabupaten Lumajang. Nah, saudara-saudara, hari ini kita ada di sebuah situs bernama Candi Gedong Putri. Iya. Candi Gedong Putri ini langsung saja kita ketemu dengan juru kuncinya. Kita tanya secara visual ini, kita ketemu, ini kok candi ini seperti ini, Mbak Elo, kira-kira kenapa kok ini candi apa cuma tumpukan batu bata, kira-kira begitu pertanyaannya orang. Ini tumpukan batu bata yang rusak karena lahar Semeru, Pak. Dulunya candi gitu ya? Iya. Diperkirakan candi terus kena berserakan ini dulunya? Iya, berserakan. Oh, tidak. Oh, yang asli di ini aja ya, yang asli ya kayaknya ya, masih ada ya? Iya. Yang teratur. Selebihnya supaya tidak kocar-kacir gitu ya? Iya. Oh, memang daerah ini daerah yang ya, tempatnya banjir kayaknya. Tadi saya keliling kemana-mana, iya, banyak batu berserakan ya. Iya. Dan menurut dongeng yang ada di sini gimana? Ini candi itu gimana cerita dongeng? Karena panjenengan kan memang Bu Elo ini orang yang asli di desa ini ya. Kira-kira apa menurut dongengnya? Ini dulunya pemukiman. Terus kayak ada apa tuh? Putri yang minta air itu loh, Pak, minum. Oh, terus ditanya, rumahmu di mana? Rumahmu di Endi. Menunjukkan di sini. Oh, gitu ya. Silang di sini katanya. Ya, dan ini ada juga apa ini? Kok batu-batu besar? Andesit ini. Batu andesit ya? Iya. Kayak daun pintu gitu ya? Iya. Oh, jadi Pintu, sudah ada jendela. ininya ya, jendela-jendela Iya, dari. pintu Oh, jendela. kalau daun pintunya model begini ini saudara-saudara, engselnya model begini, beratnya kayak apa ini? Pasti yang punya ini tangannya luar biasa kekar ini. Dan ini dirawatnya setiap hari panjenengan untuk merawat. Kayaknya sudah dikelilingi oleh pagar yang ini ya, pagar berduri ya. Iya. Untuk batu bata berserakan ini sampai kemana? Kayaknya jauh itu, sampai ke sana banyak batu Iya, bata. banyak situ, luas, Pak. Agak luas ya memang Luas. dari ini ya. Kalau digali itu kemungkinan Digali luas. banyak. Ini salah satunya saja ya, Pak? Iya, salah satunya ini. Mulai tahun berapa Mbak Elo
dinas sebagai juru kunci bertugas di sini? 2010. 2010 ya? Iya. Wah, saya dulu ketemu beliau 2011 kayaknya ya. Saya masih muda, saudara-saudara. Mbak Ella masih muda juga. Jadi tadi itu kita berdiskusi dengan Mbak Ella Juniati terkait bagaimana ini adalah secara dongeng dan runtuhan yang ada di di tempat ini. Secara sejarahnya bisa kita jelaskan bahwa ini adalah sebuah jejak-jejak arkeologis di mana diperkirakan ini adalah candi yang memang betul seperti Mbak Elo bilang adalah reruntuhan, karena candi ini diperkirakan hancur akibat letusan gunung Semeru, Sang Mahameru. Sang Mahameru sebagai satu perwujudan Mahadewa atau Siwa ini luar biasa. Kadang-kadang kalau marah bisa menghancurkan yang ada di lereng-lereng timurnya. Nah, kebetulan menurut penelitian yang pernah dilakukan, Candi Gedong Putri ini rusak itu diperkirakan sekitar tahun 1600-an, Mbak. Iya. Jadi menurut jejak-jejaknya di sini 1600 itu terkena letusan yang luar biasa besar. Dan mungkin menurut dongeng-dongeng masyarakat mungkin diulangi lagi dan sering terjadi karena memang banyak ini ya batu-batu besar yang ada di sekitar sini. Itu barangkali yang ada jejak-jejaknya. Jadi ada jejak candinya, dan ini adalah batu daun pintu. Ada daun pintu, mungkin ini engsel-engselnya yang menandakan bahwa candi ini adalah candi yang luar biasa besar. Karena daun pintunya, engsel candinya, engsel pintunya sebesar ini, bayangkan. Berarti bangunan candi ini bangunan yang paling tidak adalah bangunan resmi dari sebuah kerajaan, gitu kan? Atau ini mungkin tafsiran saya, bisa saja ini adalah bangunan yang merupakan bangunan suci, tempat peribadatan yang merupakan bagian dari kawasan kota, gitu kan, komplek kota. Nah, saudara-saudara, yang perlu kita ketahui bahwa yang namanya Candi Gedong Putri secara sejarahnya ini bisa dihubungkan dengan sebuah cerita yang berasal dari prasasti Mula Malurung. Prasasti Mula Malurung itu adalah prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Wisnuwardana. Raja Wisnuwardana atau Ranggawuni adalah seorang raja dari kerajaan Singosari atau Tumapel, Mbak. Jadi dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 1255. Jadi seperti itu. Atau kalau sekarang dari sekarang ini artinya adalah 765 tahun yang lampau. Jadi di prasasti Mula Malurung itu disebutkan bahwa Raja Wisnuwardana itu mengeluarkan prasasti. Ceritanya itu ada 12 negara atau 12 adipati bawahan yang mana merupakan bawahan dari wilayah bernama Singosari. Dan salah satu bawahan daripada kerajaan Singosari atau Tumapel saat itu adalah sebuah negara atau kadipaten bernama Lamajang yang diperintah oleh salah seorang putri dari Raja Wisnuwardana atau Raja Seminingrat, ya, nama resminya, yang bernama Nararya Kirana. Jadi banyak tafsir memang Nararya Kirana itu laki-laki atau perempuan, tapi dari namanya Kirana itu jelas mengarah kepada perempuan, ya. Dan juga dongeng-dongeng di sini jelas mengarah bahwa yang namanya candi ini adalah candi yang diidentifikasikan penghuninya perempuan, seperti itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, menurut tafsir kita, 15 Desember 1255 berdirinya sebuah wilayah bernama Lamajang itu bisa diidentifikasi adalah angkatnya Nararya Kirana menjadi adipati
di Lamajang yang bertempat dan beribu kota di wilayah Candipuro. Artinya wilayah-wilayah ini mungkin dulu adalah komplek kebangsawanan atau komplek ibu kota yang salah satunya ada percandian dan sebagainya. Nah itu sejarahnya. Jadi Naraya Kirana itu konteksnya pada saat itu adalah seorang bangsawan dari Singosari atau Tumapel yang kemudian menjadi adipati di Lamajang. Nah berdasarkan keterangan itu, jadi daerah-daerah Candipuro pada saat itu adalah menjadi sebuah kota yang penting bagi Lamajang pada awalnya. Jadi perkembangan Lamajang itu dimulai dari Lamajang Selatan, Candipuro ini. Dan kemudian nanti baru setelah 50 tahun kemudian ada perkembangan nanti menuju utara, di mana ibu kota Lamajang yang paling utama ada di wilayah Arnon atau sekarang di Biting, di Sakutornon, Kecamatan Sukodono. Jadi mungkin secara sejarahnya bisa kita identifikasi seperti itu, Pak. Dan secara dongengnya tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Elo, banyak petunjuk mengarah bahwa ini adalah tempatnya seorang penghuni perempuan. Dalam dongeng Maling Aguna juga disebutkan bahwa Maling Aguna yang ada di Gua Bima itu setelah bertapa itu nanti mencuri seorang bangsawan, putri bangsawan itu di tempat ini. Jadi identifikasi tentang Naraya Kirana yang putri ini jelas ada di wilayah ini, dan kerajaan Lamajang bisa ditafsirkan secara agak kuat itu dimulai dari wilayah bernama Candipuro atau di tempat ini. Itu kira-kira ya, Mbak ya. Dan beruntunglah Mbak Elo menjadi perawat candi ini, karena candi ini adalah paling tidak adalah sebuah candi yang menjadi satu tonggak awal bagi lahirnya sebuah wilayah yang luar biasa nanti dikenal harum dalam sejarah bernama Lamajang, yang kemudian dikembangkan menjadi Lamajang Tigangjuru oleh Arya Wiraraja. Barangkali sore ini kita diskusinya seperti itu, Mbak Elo. Ya, terima kasih banyak sudah 2 kali menemani saya pada hari ini, mulai siang sore sampai agak petang ini. Dan kepada para penonton Mas Mansur Channel yang saya banggakan, barangkali telusur kita di wilayah Lumajang Selatan mungkin kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa dalam telusur-telusur berikutnya.